Scam Villains Self-Saving System Chapter 52. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Belum lama ini, Shen Qingqiu masih bisa percaya bahwa Luo Binghe secara alami masih menyimpan dendam dan menyimpan bekas luka itu sehingga dia bisa mengingatkan dirinya sendiri akan kebenciannya kapan saja. Namun, sekarang, Shen Qingqiu tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri tentang arti dari tindakan tersebut. Setelah membaca novel yang panjang itu, bahkan setelah membesarkannya sejak kecil, dia tidak pernah menemukan bahwa Luo Binghe sebenarnya adalah seorang pemuda yang berhati murni. Protagonis Stallion yang sangat emosional ini, setelah menjadi lengan potong, melangkah lebih jauh dengan benar-benar melepaskan bagian kuda jantan dari karakternya. Luo Binghe ini, yang dibesarkan olehnya entah kemana, memiliki hati yang lebih lembut daripada gadis muda, baik masokis maupun mudah disakiti. Atau mungkin bukan karena dia tidak pernah menemukannya, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mencari tahu. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, Shen Qingqiu masih menganggap Luo Binghe sebagai protagonis dalam novel dan dirinya sendiri sebagai pengamat dari jauh, sesekali bermain-main untuk kesenangannya sendiri. Sebagian besar waktu dia menjaga jarak. Di matanya, dia telah melapisi gambar Luo Binghe asli yang memiliki kehadiran terkuat ke dalam kenyataan, yang paling mementingkan model perilaku itu. Meskipun Shen Qingqiu merasa Luo Binghe yang seperti ini sangat tidak nyaman untuk dihadapi, dia benar-benar bingung harus berbuat apa. Dia masih memeras otaknya untuk mencari solusi dan, dari sudut ini, tidak bisa melihat seikat senyum terpilin yang memiringkan sudut mulut Luo Binghe. Setelah bangun, Shen Qingqiu membuka matanya dan melihat kerudung putih salju di atasnya. Seseorang membuka pintu dan masuk. Dengan ringan menutup pintu di belakang mereka, dia berkata, "Kamu sudah bangun." Shen Qingqiu memutar lehernya dan melihat sisi lain dari sudut matanya. Di bawah cahaya lentera dan bulan yang hangat, pria itu memang terlahir dengan wajah yang baik. Sudut mulutnya tersenyum, dan dia jelas memiliki kecerdasan dan bakat yang tak tertandingi. Matanya, terutama, menunjukkan semacam udara hangat dan cerdas. Dia tahu sepasang mata ini, mata yang muncul dari Danau Lushui. Shen Qingqiu berguling ke posisi duduk dan kantong es jatuh dari dahinya. Pria itu membungkuk untuk mengambilnya dan meletakkannya di atas meja, menggantinya dengan yang baru. Setelah melihat ini, Shen Qingqiu akan malu untuk mengatakan, "Siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan?" yang menumpuk di bawah lidahnya. Batuk sekali, dia berkata dengan nada pendiam, "Terima kasih banyak atas bantuanmu untuk melarikan diri dari istana Huanhua." Pemuda itu berdiri di dekat meja dan berkata, sambil tersenyum, "Manusia memiliki pepatah, setetes kebaikan akan terbalas seperti mata air yang mengalir. Selain itu, kebaikan yang Guru Shen tawarkan kepada saya jauh melampaui setetes." Pertama-tama, tuan muda ini memang pria ular dari hutan Bailu itu. Kedua, tuan muda ini tahu bahwa orang di bawah cangkang ini adalah Shen Qingqiu. Shen Qingqiu membunyikan sebuah nama, Tian Langjun. Alasan mengapa garis kuno iblis surgawi disebut surgawi, adalah karena, menurut legenda, garis keturunan mereka telah memilih untuk jatuh dari rahmat dan meninggalkan alam surgawi untuk menjadi iblis. Hanya iblis surgawi dengan garis keturunan yang lebih murni dari Luo Binghe lah yang bisa menekan darah iblis surgawi di dalam tubuh Shen Qingqiu. Dalam hal ini, muncul masalah. Dari silsilah iblis surgawi, Shen Qingqiu tahu, karya aslinya hanya menyebutkan dua, Luo Binghe, dan ayahnya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Namun, dia tidak bisa mendapatkan emas lebih dari 3 kali. Metode pemecahan teka-teki jenius Shen Qingqiu, yang selalu berhasil setiap saat, akhirnya membentur tembok di sini. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Shen, memperlakukanku sebagai Junsang benar-benar suatu kehormatan yang berlebihan." Mendengar dua karakter, Junsang ini, Shen Qingqiu akhirnya mengetahui karakter orang ini. Pada pembukaan karya aslinya, Tian Langjun telah tertekan di bawah gunung yang tinggi. Adapun perang bertahun-tahun yang lalu itu, Airplane Shooting Toward the Sky hanya membahas secara kasar masalah ini karena tidak ada hubungannya dengan kebiasaan pembantaian dan Stallion protagonis. Dia hanya mengatakan bahwa Tian Langjun tidak cocok untuk pengepungan oleh kekuatan gabungan dari Raja Kultivator Alam Manusia. Dia ditekan di bawah Gunung XX, selamanya tidak dapat berbalik, terpisah dari jenderal terpercaya dan orang kepercayaannya oleh kematian atau cedera. Gunung manakah tepatnya Gunung XX? Shen Qingqiu tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini dengan benar. Namun, setelah rasa penasarannya terusik, ia akhirnya teringat apa itu Gunung XX. Gunung Bailu. Hutan Bailu di Gunung Bailu. Shen Qingqiu memandang pria itu dari atas ke bawah. Jadi ini adalah jenderal dan orang kepercayaan terpercaya dari ayah Luo Binghe.
Melihatnya sekarang, dia sudah tidak bisa melihat jejak cacat mirip ularnya. Shen Qingqiu menelan ludah dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada Anda, Yang Mulia? Siapa nama Anda yang terhormat? Pria itu berkata dengan sopan, orang kedua di Tianlang Jun, Zhu Zilang. Kata-katanya baru saja keluar dari mulutnya ketika sistem memberikan pemberitahuan, memperbaiki kelengkapan alur cerita dan membuka karakter rahasia. Poin B plus 300. Mengaktifkan acara pengisian lubang plot, poin B plus 100. Ledakan kegembiraan yang tak terkendali tiba-tiba mengalir di Shen Qingqiu. Plot hole filling, jelas merujuk pada pembantaian dan pembunuhan licik di balik layar dengan penjelasan yang tidak jelas atau kesalahan penyiapan dalam karya aslinya. Ini adalah alasan nomor satu untuk penghinaan Shen Yuan terhadap Proud Immortal Demon Wei. Itu juga alasan besar baginya untuk memukuli dadanya dan menginjak kakinya, mengertakkan gigi karena marah dan kesal setelah menyelesaikan novel. Sekarang, dia telah mengeluarkan karakter yang tidak pernah langsung muncul di atas panggung, dan sistem telah membuka acara pengisian lubang plot. Mungkinkah, selanjutnya, dia akhirnya akan mengungkap kebenaran di balik lubang plot raksasa yang membelah langit? Shen Qingqiu berkata, aku menyelamatkanmu sekali, kamu juga menyelamatkanku sekali, kita impas sekarang. Kata, menyelamatkanmu sekali, yang dia bicarakan mengacu pada saat dia mencegah Gong Yixiao membunuh pria ular itu. Namun, Zhu Zilang menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih dari itu. Jika bukan karena Guru Shen, aku khawatir kerendahan hatiku tidak akan mampu mendekati benih bunga matahari dan embun bulan selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa mengatakan kita sudah impas? Shen Qingqiu memahami alasannya. Oke, kita bisa membahas ini. Tidak bisakah kamu segera mengeluarkan kedua hal ini dari darahku? Apakah kamu harus menyimpannya? Ini seperti jika kau memiliki parasit di tubuhmu dan metode pengobatan dokter adalah memasukkan parasit lain untuk melawannya. Tidak peduli bagaimana kau memikirkannya, situasinya bahkan lebih mengerikan. Zhu Zilang berkata, ini adalah pertama kalinya diriku yang rendah menggunakan darah iblis surgawi. Sebelum ini aku benar-benar belum pernah mendengar cara apapun untuk menghilangkannya. Meskipun jawabannya membasahi semangatnya, Shen Qingqiu masih mengungkapkan pemahamannya. Setelah darah masuk ke dalam tubuh dan larut tanpa jejak, sungguh tidak masuk akal untuk memisahkannya lagi. Zhu Zilang berkata, meskipun tidak bisa dihilangkan, selama darahku juga ada di tubuh Guru Shen, darah iblis surgawi orang itu tidak dapat diaktifkan. Setelah pergi ke alam iblis, tidak akan ada jejak yang bisa diikuti dan tidak mungkin dia bisa menyiksamu lagi. Tunggu. Shen Qingqiu berkata, tunggu. Kapan aku mengatakan bahwa aku ingin pergi ke alam iblis? Zhu Zilang berkata, kita akan segera berangkat. Shen Qingqiu memeriksa ekspresinya dan berkata, pembayaran, yang kau bicarakan, itu tidak akan membawaku ke alam iblis, kan? Apa yang akan mereka lakukan di alam iblis? Itu kekurangan persediaan dan sumber daya alam, budaya dan adat istiadat tidak sesuai, dan dia tidak akan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Selain itu, ada setumpuk kekhawatiran yang lebih mendesak tepat di bawah matanya. Sebelumnya, ketika otaknya ketakutan hingga hancur oleh perilaku Luo Binghe yang hampir nekrofilia, dia membiarkan Liu Qingge pergi dengan tubuh aslinya. Akankah Luo Binghe membersihkan gunung Changqiong dengan marah? Dia harus kembali dan menjernihkan suasana di antara semua orang yang terlibat. Shen Qingqiu segera membuang selimut itu ke samping, berencana untuk melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa saat dia mulai bergerak, dia akan merasakan sesuatu yang halus dan lengket, lembut dan sedingin es merayap di kakinya. Seekor ular hijau giok perlahan menjulurkan kepalanya keluar dari selimut, menjentikkan lidah merah ke arah Shen Qingqiu sambil mendesis. Ular ini setebal 3 jari dan, pada pandangan pertama, mirip dengan ular hijau pohon Cina berbisa di alam manusia. Rongga matanya sangat besar dan pupilnya sangat kecil, kontrasnya mengejutkan mata dan mencengangkan hati. Namun, Shen Qingqiu tidak takut pada jenis hewan bertubuh lunak ini. Melihatnya dengan pandangan dingin, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan spiritual di telapak tangannya, berencana untuk menangkapnya dengan lengah dan mematahkan 7 inci. Tiba-tiba, ular hijau giok itu berdiri kembali, mulut merahnya menganga. Untuk mata, itu hanyalah seekor ular, tetapi dari mulutnya ia mengeluarkan jeritan menusuk telinga yang bisa jadi berasal dari tenggorokan manusia. Pada saat yang sama, anak panah hijau yang padat meledak dari belakang kepalanya seperti bunga yang sedang mekar. Ujung-ujungnya yang tajam dipenuhi dengan warna merah kirmizi, terlihat jelas bahwa itu sangat beracun. Tubuh ular itu mengembang beberapa kali seperti dipompa dengan udara. Beberapa saat yang lalu bisa dikatakan sebagai ular hias yang cantik dan imut, tetapi sekarang itu adalah semacam monster. Variasi alam iblis pasti buas. Shen Qingqiu segera menghilangkan niat untuk menyentuhnya dengan tangan kosong.
Zhu Zilang menuangkan secangkir teh. Menempatkannya di atas meja, dia berkata dengan ramah, Tuan Shen, mengapa kamu mencoba pergi begitu aku menyelesaikan penjelasanku? Aku dengan tulus ingin membalas bantuan baikmu dari hutan Bailu. Shen Qingqiu menggigit bibirnya. Kamu ingin aku pergi ke alam iblis, dan jika aku tidak pergi kamu akan meletakkan benda semacam ini di tempat tidurku. Apakah ini pembalasanmu? Zhu Zilang tersenyum dan berkata, tidak hanya di tempat tidurmu. Ular kecil lain yang setebal ibu jari meluncur keluar dari pakaian Shen Qingqiu. Ular ini telah melingkar di pakaiannya selama ini, dan dihangatkan oleh suhu tubuhnya, bersarang dengan nyaman, tidak bergerak sedikitpun. Shen Qingqiu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Dengan desisan yang tak henti-hentinya, banjir ular hijau yang tak terhitung jumlahnya, beberapa tebal, ada yang kurus, merangkak keluar dari bawah tempat tidur, menutupi seluruh lantai. Shen Qingqiu terdiam beberapa saat, lalu berkata, perlombaan ular. Zhu Zilang berkata dengan tenang, ayahku berasal dari perbatasan selatan. Tidak heran dia dipanggil dengan nama ini. Ras iblis sangat mementingkan kelas sosial dan garis keturunan. Iblis atau setan biasa dengan garis keturunan rendah tidak bisa mengambil gelar Jun. Shen Qingqiu memikirkannya, bagian dari namanya ini adalah sufiks yang mewakili status sosialnya, seperti bagaimana seseorang tidak boleh melanggar nama tabu kaisar. Ketika usaha Luo Binghe untuk menduduki kursi teratas tidak berjalan mulus, ini karena iblis Jun banyak berbicara tentang bagian manusia dari darah campurannya. Adapun karakter dengan jenis nama XX Lang, Luo Binghe telah membunuh lebih dari beberapa di tahap awal alur cerita alam iblis. Jadi, Shen Qingqiu menyimpulkan, mereka yang memiliki karakter ini tidak semuanya menguburnya di gua, tetapi setidaknya bukan berasal dari garis luar biasa. Zhu Zilang tidak diragukan lagi berasal dari garis keturunan iblis surgawi, tetapi tidak bisa mengambil gelar Jun. Masalahnya pasti darah campuran. Ras ular tinggal di sebuah komunitas di perbatasan selatan alam iblis. Sebenarnya, mereka masih dihitung sebagai bagian dari ras iblis, tetapi tubuh mereka berbentuk ular raksasa. Mereka dilahirkan seperti ini, dan dengan bertambahnya usia serta kultivasi, sangat sedikit yang berubah menjadi manusia, melepaskan sisik mereka. Kebanyakan dari mereka tinggal dalam bentuk ular sepanjang hidup mereka. Shen Qingqiu berkata, siapa ibumu yang terhormat? Zhu Zilang berkata, adik perempuan Tianlang Jun. Bagaimanapun, adik perempuan Tianlang Jun dihitung sebagai seorang putri dari alam iblis. Berapa banyak yang bisa kau resahkan, bahwa dari semua orang, dia harus memiliki anak dengan ular, ketegaran ini terlalu paking hardcore. Shen Qingqiu menahan dua ular yang berlama-lama di kaki dan perutnya dan berkata, jadi, secara teknis, kamu adalah sepupu Luo Binghe. Aku katakan, tidak bisakah kau memberitahu mereka untuk? Zhu Zilang berkata, hanya berbicara tentang senioritas, itu pasti bisa dikatakan. Mereka tampaknya sangat menyukai Guru Shen, tidak ada yang bisa dilakukan oleh aku yang rendah. Siapa yang percaya tidak ada yang bisa kau lakukan? Shen Qingqiu menahannya dan bertanya, mengapa kamu pergi ke kuil Huanhua? Zhu Zilang berkata dengan penuh kesabaran, awalnya, aku pergi untuk mengurus urusan resmi. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihat Master Shen. Hati Shen Qingqiu melompat, urusan resmi yang kau bicarakan ini, apakah ada hubungannya dengan Luo Binghe? Mengaitkan tangan untuk menyatakan diri mereka tiran. Konflik di alam iblis, atau apakah itu situasi, menggerakkan langit dan tanah, reuni keluarga iblis yang sangat emosional setelah bertahun-tahun berpisah, saling menangis di pundak. Kali ini, Zhu Zilang tersenyum dan tidak menjawab. Shen Qingqiu berkata, aku khawatir ini bukanlah situasi yang menyentuh saat mengunjungi mertua baru setelah pernikahan atau semacam urusan resmi lainnya. Zhu Zilang berkata, tanpa tergesa-gesa, aku hanya menuruti perintah tuanku. Shen Qingqiu bertanya, tubuh itu, apakah itu dibentuk dari benih bunga matahari dan embun bulan? Jika dia menggunakannya untuk dirinya sendiri, itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi, jika dia tidak menggunakan benih bunga matahari dan embun bulan pada dirinya sendiri, kemungkinan besar dia menggunakannya untuk membuat tubuh untuk Tianlang Jun. Tianlang Jun telah ditekan di bawah gunung, menopang dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Tubuh aslinya sepertinya sudah lama hancur. Namun, jika dia bisa membuat seperti jangkrik melepaskan karapasnya, Shen Qingqiu benar-benar tidak tahu angin dan ombak apa yang akan datang. Shen Qingqiu memiliki firasat yang tidak sepenuhnya indah, bahwa kepakan sayap kupu-kupu yang ceroboh ini telah melepaskan monster yang mengesankan. Tidak menerima balasan, pikirannya tidak bisa beristirahat. Dia melanjutkan, membawaku ke alam iblis, apakah itu salah satu perintah tuanmu? Setiap kali pertanyaannya menyentuh topik Tianlang Jun, Zhu Zilang bungkam dan menolak menjawab,
hanya memberikan senyuman sopan yang membuat orang lain tersedak oleh kebencian. Hanya ketika Shen Qingqiu akhirnya menarik diri karena kekalahan, dia membuka mulutnya, masih dengan sikapnya yang halus dan sopan. Beristirahatlah dengan baik, Tuan Shen. Jika kamu membutuhkan sesuatu, tolong katakan dan aku pasti akan menanganinya untukmu. Kita bisa berangkat ke perbatasan paling lambat besok. Shen Qingqiu berkata dengan mulut dan lidah kering, apakah kamu punya uang? Zhu Zilang menjawab, aku bersedia. Shen Qingqiu, bisakah aku menggunakannya? Zhu Zilang, terserah kamu. Shen Qingqiu, aku ingin wanita. Zhu Zilang menatap kosong. Shen Qingqiu mengulangi, bukankah kamu yang mengatakan jika aku memiliki kebutuhan, aku harus menyampaikannya, merasa bebas untuk melakukan apa yang kuinginkan. Aku ingin wanita, singkirkan ular-ular itu. Sebuah retakan kecil akhirnya membelah ekspresi tersenyum Zhu Zilang. Setelah beberapa lama, dia melakukan seperti yang diinstruksikan. Shen Qingqiu tertawa dan berbalik untuk turun dari tempat tidur. Mengenakan jaket luarnya, pakaiannya sudah lengkap. Zhu Zilang tampak ragu-ragu selama beberapa waktu, mempertimbangkan apakah akan mengikuti. Pada saat berikutnya, Shen Qingqiu melangkah keluar pintu dan dia mengikuti di belakang seperti kaki belakangnya. Sebelumnya, sebagai penguasa puncak Qingqing, dia harus memperhatikan citranya, dan meskipun ribuan keingintahuan mencengkeram pikirannya dan gatal di hatinya, dia bertekad agar rumah bordil tidak boleh dimasuki. Namun, sekarang, dia punya kesempatan. Shen Qingqiu memperlakukan Zhu Zilang, mengikuti di belakang, seolah-olah dia bukan apa-apa. Sambil berjalan satu putaran di sekitar kota, dia memilih paviliun merah hangat, yang tampak intim dan melangkah masuk, dengan sangat nyaman. Tak lama kemudian, Shen Qingqiu berada di samping dekorasi berwarna cerah saat lubang hidungnya diserang oleh aroma bedak. Zhu Zilang mengambil tempat duduk di samping meja bundar, tidak bergerak seperti gunung Tai. Shen Qingqiu berkata, raut wajah macam apa itu? Zhu Zilang mengalihkan pandangannya dan berkata, hanya saja. Aku agak heran, Master Shen bahkan akan tertarik dengan tempat prostitusi ini. Shen Qingqiu berkata, sebentar lagi kamu akan melihat apa yang kuminati. Saat dia berbicara, seorang penyanyi wanita baru dengan santai mendekat. Dia sedikit lebih tua dan kosmetik yang dipakainya agak berwarna. Memeluk pipa ke dadanya, dia duduk di bangku bunga. Ketika berpapasan mata dengan Shen Qingqiu, dia tampak terkejut. Shen Qingqiu tidak tahu alasannya, dan mengangguk padanya. Nona muda. Penyanyi wanita itu membentaknya dan berkata dengan senyum ringan, jangan khawatir, Tuan, kamu memiliki penampilan yang sangat rupawan dan itu mengingatkan pelayan ini pada seorang kenalan lama, mataku tertipu. Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengungkitnya lagi. Setelah beberapa dentang dan gesekan, dia mulai bernyanyi. Shen Qingqiu awalnya berbisik di telinga gadis-gadis di sebelahnya, tidak peduli untuk mendengarkan musik. Namun, setelah mendengar dua kalimat, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah mendengar dua hal yang sangat sulit dipercaya. Memanggil penyanyi wanita untuk berhenti, dia berkata, Nona muda, apa yang kamu nyanyikan ini? Wanita itu berkata dengan suara lembut, pelayan ini menyanyikan balada populer baru The Resentment of Junsan. Shen Qingqiu berkata, dengan wajah penuh garis hitam, aneh. Barusan sepertinya aku telah mendengarmu menyanyikan dua nama. Bisakah kau mengulanginya? Pemain pipa tersenyum di balik lengan bajunya dan berkata, apa yang aneh tentang itu? Mungkinkah Tuan tidak pernah mendengar? Peran utama, kebencian terhadap Junsan, sudah jelas, adalah duo Shen Qingqiu dan Luo Binghe. Kapan mereka dibuat menjadi balada populer? Zhu Zilang menolak semua layanan, diam-diam duduk di samping dan berpura-pura menjadi udara kosong. Sayang sekali dia mengekspos dirinya sendiri ketika bahunya sedikit bergetar. Shen Qingqiu berkata, bolehkah saya bertanya, ini, penyesalan abadi atas gunung apapun, cerita apa yang diceritakannya? Para wanita di sebelahnya berkata dengan serempak, Tuan, Anda bahkan tidak tahu ini. The Resentment of Junsan, kebencian terhadap Junsan menceritakan tentang kesedihan berkepanjangan dari keinginan tak terucapkan antara Shen Qingqiu dan murid tercinta Luo Binghe, yang terlarang dan tabu. Shen Qingqiu bertahan dan mendengarkan cerita dalam keadaan membatu dari kepala sampai ke ekor. Untuk menjernihkan plot, singkatnya, ini adalah cerita pasangan guru murid yang tidak tahu malu, menghabiskan sepanjang hari di gunung tanpa nama, mengabaikan tugas mereka untuk Papapa, turun gunung untuk melawan monster dan Papapa, menggunakan Papapa untuk menyelesaikan kesalahpahaman, masih membutuhkan putaran Papapa sebelum meninggal, melanjutkan ke Papapa setelah kematian, melanjutkan ke Papapa seperti sebelum kebangkitan. Pemain pipa itu mendesah pelan, mencabut tali dengan ujung jarinya.
Tidak pernah memahami kasih sayang di hati orang lain dalam hidup dan berbaring dengan tubuh yang sudah mati. Tingkat cinta yang dalam ini benar-benar tak tertandingi di zaman ini. Semua wanita mengikuti dengan desahan dan isak tak henti-hentinya, belum lagi sudah mulai meneteskan air mata haru. Shen Qingqiu membenamkan kepala dalam-dalam di tangannya. Betapa terkutuknya, apakah ini suatu karya porno tercela? Catatan penerjemah. Papa, onomatope daging ke daging. Gelar, Jun, berarti raja, tuan, lord. Sepertinya Tianlang Jun adalah gelar yang diberikan kepada penguasa atau raja dari alam iblis dengan darah iblis kuno atau surgawi. Tian, surgawi. Lang, onomatopeia of jet, artinya sesuatu yang berharga. Jun, tuan. Jun Sang, sama seperti Jun di atas dan Sang berarti tinggi atau agung. Jadi itu seperti tuan yang agung. Zuzilang, dengan karakter, bambu, dan cabang, Lang, adalah gelar yang menunjukkan status. Akhir chapter 52. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.